Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan namanya Sunan Gunung Jati. Barulah Kraton Pakuwat ini dialihkan kepada Sunan Gunung Jati semenjak tahun 1479 hingga tahun 1529 Masehi. Sayang, di generasi kelima dari Sunan Gunung Jati, Kraton Pakuwat ini beralih nama menjadi Kraton Kasepuhan. Semenjak berdirinya Kraton baru yang lebih dikenal Kraton ini dengan sebutan Kraton Kanoman. Kanoman itu artinya anom, Kasepuhan itu artinya sepuh yang dituakan. Makamnya dikenal dengan sebutan Astana. Kalau sekarang kita berada di Istana Sunan Gunung Jati, kita berada di komplek bagian depan Kraton Kasepuhan. Bangunan depan kraton ini dikenal dengan sebutan Kompleks Siti Inggil. Siti yang dalam artian bahasa Cirebon di sini artinya tanah, Inggil itu artinya tinggi. Masuk. Mana ini? Keraton. Nyandit. Inggit. Ini yang nanti insya Allah akan kita dampingi oleh dua pemandu di sini. Perkenalkan, nama saya pemandu di saya Aji dan didampingi oleh Pak Rudi yang nanti akan menjelaskan sejarah singkat Kraton Kasepuhan Cirebon. Jadi yang pertama-tama awal mula kraton ini dahulu lebih dikenal dengan sebutan Kraton Pakuwat. Kraton Pakuwat ini didirikan pada tahun 1430 Masehi oleh salah satu putra Pajajaran yang bernama Pangeran Walang Sungsang. Beliau atau dikenal dengan sebutan Pangeran Cakrabuana yang merupakan salah satu kakak dari seorang Raden yang lebih dikenal dengan sebutan Raden Kian Santang. Di mana pada tahun 1479 Kraton Pakuwat ini diserahkan kepada keponakannya yang Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan namanya Sunan Gunung Jati. Barulah Kraton Pakuwat ini dialihkan kepada Sunan Gunung Jati semenjak tahun 1479 hingga tahun 1529 Masehi. Sayang, di generasi kelima dari Sunan Gunung Jati, Kraton Pakuwat ini beralih nama menjadi Kraton Kasepuhan. Semenjak berdirinya Kraton baru yang lebih dikenal Kraton ini dengan sebutan Kraton Kanoman. Kanoman itu artinya anom, Kasepuhan itu artinya sepuh yang dituakan. Makamnya dikenal dengan sebutan Astana. Kalau sekarang kita berada di Istana Sunan Gunung Jati, kita berada di komplek bagian depan Kraton Kasepuhan. Bangunan depan kraton ini dikenal dengan sebutan Kompleks Siti Inggil. Siti yang dalam artian bahasa Cirebon di sini artinya tanah, Inggil itu artinya tinggi. Yang dahulu di sini dijadikan podium tempat duduknya raja. Kebetulan raja duduk di sini sambil menghadap ke alun-alunnya sambil menonton satu pagelaran latihan peperangan yang dilaksanakan pada hari Sabtu yang lebih dikenal dengan sebutan Sabtona. Sabtona itu yaitu latihan peperangan yang dilaksanakan pada hari Sabtu saja. Lalu di samping alun-alun pun ada sebuah masjidnya. Ada masjid peninggalan dari Sunan Gunung Jati yang lebih dikenal masjid itu dengan sebutan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid yang dibangun pada tahun 1500 dengan arsitek yang bernama Sunan Kalijaga. Di dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa pun terdapat satu tradisi yang sangat unik yang lebih dikenal tradisi ini dengan sebutan tradisi azan itu ataupun azan 7. Azan ini yang dikumandangkan 7 orang serentak bersamaan ketika umat Islam akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Lalu khotbahnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, khotbah Jumat di sini hanyalah menggunakan bahasanya pun Arab. Jadi masyarakat seperti Masjid Agung mau mengerti dan tidak bahasa khotbahnya, yang penting tujuannya satu, sama-sama berjamaah dahulu. Lalu di dalam kompleks tinggi ini pun selain tempat duduknya raja, di sebelah timur ada tempat duduknya para penasihat raja. Pendopo itu dikenal dengan sebutan Mande Semar Tinanggu.
Mande Semartinandu. difungsikan sebagai tempat duduknya para penasihat raja. Cara duduknya tidak seperti bapak-bapak saat ini. Betul, karena bapak tadi. Bapak duduknya seperti itu, tapi kepalanya sedikit nunduk. Kalau nggak nunduk, resikonya kejedur. Sebetulnya ini adalah simbol menghormati raja yang duduk di Mande Malang 9 ini. Lalu di sebelah baratnya ada tempat duduknya para panglima perang. Nama pendoponya disebutkan Mande Pandawa V. Dan di belakang ada Mande Karsmen sebagai sarana tempat duduknya para penabuh gamelan. Ada gamelan yang sangat sakral di Cirebon. Gamelan inilah yang lebih dikenal dengan sebutan gamelan sekateng. Gamelan ini dibunyikan pada tanggal 1 Syawal dan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu untuk menyambut sultan sehabis melaksanakan sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha saja. Yang terakhir di belakang saya ini ada pendopo namanya Mande Palindian, berfungsi sebagai tempat duduknya para keluarga raja. Yang terakhir di belakang Mande Palindian juga pun terdapat dua batu yang lebih dikenal dengan sebutan batu Lingga dan Yoni. Batu Lingga dan Yoni ini adalah simbol dari perwujudan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Mohon maaf, Yoninya ini bentuknya seperti alat kelamin wanita. Di tengahnya ada lubang. Dahulu lubang itu artinya udang kecil-kecil. Nama lain dari Cirebon dahulu lebih dikenal dengan sebutan Gerage. Gerage itu artinya negara gede karena Cirebon memiliki wilayah kekuasaan dari ujung Jakarta, Banten, Lampung, Banyumas, Pemalang, Bekasi, Tegal masuk wilayah kerajaan Cirebon. Hingga saat ini pun Keraton Kasepuhan masih dipimpin oleh seorang raja yang bergelar sultan sekarang ini dengan sebutan Sultan Sepuh Pangeran Raja Lukman Julkaidin. Usia beliau masih muda, di bawah 30 tahun. Beliau bertempat tinggal di dalam istananya karena usia masih muda, diserahkanlah kepada Gusti Pangeran Sepuhnya. Beliau bertempat di dalam istana, yang nanti mungkin barangkali bapak-bapak masih ada waktu, kita bisa sowan kepada beliau dan supaya lengkap semua. Kita ketemu dengan keturunannya, kita ziarah ke makamnya, kita sholat di masjidnya nantinya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam istana, barangkali ada pertanyaan yang kurang jelas, monggo ditanyakan dulu di sini. Ada pertanyaan bapak-bapak semuanya? Silakan. YouTuber. Siapa tuh? Stop ini aja DC coba dan dilewati bulan Rajab. Bulan Rajab DC. Coba DC Pak. Ini Pak, nah, ini ada bangunan namanya pendopo pengada. Pengada ini dulu tempatnya di Aparatur Keraton. Itu dalam sama dalam lasar dalam bangunan. Dipakai aja Pak. Dipakai itu. Sandalnya dipakai. Nah ini bangunan asli Pak, kecuali genteng sama ubinya. Udah ganti. Yang aslinya ini kayu-kayunya. Ini kayu jati. Ini kayu jati ini sebelum dibuat tihang ini dibacem dulu Pak. Dibacem itu direndam di kolam, kasih ramon, kasih lumpur supaya kuat tahan rayap. Jadi bukan tahu tempe aja dibacem Pak. Kayu itu dibacem. Ya kan? Nah ini aslinya. Ini asli Pak, 1529. Nah, ada pintu dapur lonceng. Orang dulu. Di dapur lonceng ini dulu ada loncengnya. Lonceng ini untuk membunyikan waktu jam. Jam 1 bunyi 1 kali, jam 2 bunyi 2 kali. Sekarang loncengnya ada di museum. Nah, kita museum mana?